Selamat tahun baru 2025. Halo semuanya. Sekali lagi buat kalian yang ada di rumah masing-masing dimanapun kalian berada, selamat tahun baru 2025. Semoga apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan di tahun yang baru dan segar ini bisa terjadi di tahun ini. Ya, itu pun kalau video ini terupload di tahun 2025 ya guys. Kalau sesuai jadwal berarti tahun 2025-nya masih dalam beberapa jam lagi nih. Oke, seperti yang kalian lihat di thumbnail di video kali ini aku akan bahas 3 buah mouse di angka harga 600 ribuan ke atas, yang mana terutama yang keluar di akhir tahun 2024 nih. Buat yang tertarik bisa tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi di Free Gaming Store Channel bersama Cucu di sini, dan ketiga mouse yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu yang paling affordable dulu nih, ada Sades Ryonix Kojin MX10, mouse gaming dari Ryonix yang sudah bermain di harga Rp669.000. Mouse yang lumayan baru juga, yang mana punya terobosan yang unik dari desain body yang diberikan. Lalu lanjut, apalagi kalau bukan Vortex Series Inno X3 Pro dengan harga Rp789.000. Mouse ini sudah memikat hatiku kalau dalam hal pengalaman gaming di video review sebelumnya. Dan terakhir ada pendatang baru di studio kami, yakni Daxa Air 5 dengan harga yang paling mahal di harga Rp969.000. Namun Daxa Air 5 ini memberikan fitur yang sangat menarik juga nih buat kita-kita. Dan ini hampir mirip dengan apa yang diberikan sama Ryonix Kojin juga. Oke, itu dia ketiga mouse yang akan kita bahas di video kali ini. Menurutku sangatlah menarik sih dari ketiga mouse ini, karena yang diberikan itu bisa dibilang lumayan banyak yang berbeda-beda dan punya tujuannya masing-masing nih dari ketiga mouse yang ada di sini. Terutama yang akan aku bahas di sini tentu saja dari kenyamanan dan gripnya, lalu spesifikasi yang diberikan dan beberapa fitur-fiturnya juga ya, dan tentu nanti performa gamingnya juga. Nah, kalau kita melihat ketiga mouse ini, shape yang diberikan ini sama-sama ambidexsimetris ya. Hanya saja ada perbedaan di detail-detail kecil saja. Secara overall ukuran, mouse terkecil di sini adalah Inno X3 Pro, dan untuk mouse terbesarnya itu ada di Ryonix Kojin. Di sini ukuran dari Daxa Air 5 itu ada di tengah-tengahnya. Desain bodinya ini berbeda-beda, apalagi untuk si Ryonix Kojin ini. Di sini dia menyajikan fitur removable back shell, lalu di bagian click shellnya juga, dan side buttonnya. Ketika semuanya dilepas itu, kamu juga bisa menemukan bahwa kamu bisa mengganti switch dari mouse ini sesuka hati kita, alias sudah hot swappable. Dan untuk fitur side buttonnya sendiri itu menguntungkan sekali buat kalian yang kidal, karena side buttonnya ini ada di bagian kiri dan juga kanan. Bisa kalian pilih mau dipakai yang mana. Ini fitur yang menguntungkan banget buat teman-teman yang kidal. Dan secara grip memang mouse yang satu ini tuh termasuk mouse yang nyantai banget menurutku gripnya. Buat palm grip di tanganku yang medium dengan panjang sekitar 19 cm ini enak banget. Rasanya itu rileks dan enggak capek. Seluruh permukaan telapak tangan bisa menempel dengan bagus di mouse yang satu ini. Tapi buat claw grip pun masih terbilang cukup nyaman kok. Walau tidak begitu bisa mencengkram dengan baik karena sisi kanan kirinya ini tidak terlalu mencekung ke dalam. Lalu nitpicknya ini, si Ryonix Kojin ini terbilang mouse yang cukup berat. Ada di angka kisaran 85 gram, dan menurutku ini adalah sebuah minus atau negatifnya dari mouse yang satu ini. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang memang suka dengan mouse dengan berat segitu ya. Lanjut ke pendatang Daxa R5, yang mana dia ini ada fitur yang serupa dengan si Ryonix Kojin tadi. Pertama, secara shape Daxa R ini terasa pas juga di claw grip. Hamnya ini lumayan tinggi, bisa menopang telapak tangan untuk menjulang ke atas dan memosisikan jari-jari ke posisi yang mencengkram dengan baik. Kalau mau dipaksakan palm grip, panjangnya ini masih terasa kurang panjang kalau di tanganku. Jadi masih kurang nyaman untuk palm grip yang berlama-lama. Namun masih lebih baik kalau dibandingkan dengan Inno X3 Pro. Walau begitu, si Daxa R5 ini juga membawa fitur hot swappable switch, yang mana switchnya ini nggak kalian akses dari atas, namun kalian akses dari bagian bawah mouse-nya. Sejauh pengalamanku mencoba mouse-mouse yang hot swap, baru mouse yang satu ini saja yang mengakses switchnya itu dari bagian bawah, bukan dari
atas alias membongkar click shell-nya dahulu. Dan bagusnya lagi di packaging itu kalian sudah diberikan 3 pasang switch yang berbeda. Ini keren banget dari Daxa R5, baru ini aku temuin. Katanya sih 3 pasang switch ini bisa bernilai sampai Rp150.000. Jadi keren banget lah, mau kalian pakai yang mana bisa banget pokoknya. Dan secara berat sendiri di sini masih terbilang sangatlah wajar ya. Untuk Daxa R5 ini beratnya ada di angka kisaran 58 gram saja. Masih bisa ditoleransi oleh banyak orang kalau dibandingkan dengan Ryonix Kojin. Lalu kalau si Vortex series Inno X3 Pro dia yang tidak memberikan fitur apa-apa di bodinya. Straightforward saja tanpa hot swap, tanpa removable body shell. Namun dengan hal tersebut Inno X3 Pro bisa menurunkan bobotnya sampai ke kisaran 43 gram. Ini yang menjadikan si Inno X3 Pro ini mouse paling ringan di antara dua lainnya. Bahkan mungkin di kelas harganya juga. Shape-nya yang menggunakan Peckham design ini juga memberikan posisi mencengkram yang sangat agresif banget. Enak banget buat claw grip yang posisinya bener-bener nyengkram banget, agresif sekali. Shape-nya ini Inno X3 series memang nyaman banget buat gaming yang serius sih sejauh pengalamanku mencoba Inno X3 biasa maupun Inno X3 Pro. Nah, dari bentuknya sendiri aku suka yang mana nih? Kalau aku secara pribadi aku akan memilih Rexus Daxa R5 kalau aku tidak melihat harga yang diberikan ya. Di sini memang apa yang diberikan Rexus Daxa R5 mulai dari bentuk shape-nya itu masih tergolong cukup bisa ditoleransi terutama untuk beratnya, dan juga fitur hot swap yang diberikan itu sangatlah membantu apalagi kita diberikan cadangan switch alias optional switch dalam packaging yang sampai 3 pasang sendiri. Dan untuk implementasi jenis grip dan kenyamanannya sendiri untuk di Daxa R5 ini masih lebih fleksibel kalau dibandingkan dengan Vortex series Inno X3 Pro. Jadi di segmen kenyamanan ini aku akan sangat memilih ke Daxa R5. Lanjut secara spesifikasi yang diberikan, yang paling all out di sini itu Inno X3 Pro. Coba lihat di tabel ini, sensornya untuk Inno X3 Pro dan Daxa R5 itu sama ya, di PixArt 3950, sedangkan si Ryonix Kojin itu masih menggunakan PixArt 3395. DPI maksimumnya yang berbeda nih. Inno itu di maksimum 42.000, Daxa R5 30.000 dan Ryonix Kojin 26.000 DPI. Dan polling rate juga berbeda, si Inno X3 Pro dan Ryonix Kojin bisa di 8K, sedangkan Daxa R5 ini ada di 4K polling rate saja maksimumnya. Nah, perbedaan spek di atas kertas ini mungkin secara realita tidak begitu bisa kalian rasakan secara langsung. Namun untuk DPI dan juga polling rate itu bisa kalian pilih saja sesuai kebutuhan yang kalian inginkan. Kalau kalian memang tidak merasa membutuhkan polling rate 8K, maka Daxa R5 tentu saja bisa masuk ke pilihan kalian. Dan begitupun juga dengan DPI yang kalian butuhkan ya. Namun memang secara harga yang diberikan Inno X3 Pro di sini memang yang paling all out secara spesifikasi di atas kertasnya. Ya kalau kalian memang mau spesifikasi yang terbaik mungkin bisa ambil Inno X3 Pro. Dan saat diajak gaming pun dari pengalamanku mencoba ketiga mouse ini, Inno X3 Pro masih memberikan pengalaman yang paling baik dari performanya. Mulai dari gripnya yang nyaman di claw grip agresif ini jadi bisa lebih mengkontrol mouse yang ringan ini dengan baik sekali. Lalu stability sensornya pun juga terasa lebih stabil dan akurat dengan adanya Nordic Switch MCU gitu. Switchnya pun tetap terasa clicky dengan tactile yang terasa. Responnya baik sekali saat diajak spam klik sekalipun dengan cepat. Scroll wheelnya juga solid saat di scroll, buat scroll kecil-kecil ganti senjata juga nggak bikin over scroll. Lalu yang mengejar itu tentu si Daxa R5-nya ini masih enak juga nih kalau dibuat gaming. Walaupun secara grip menurutku masih lebih enak ke Inno X3 Pro. Namun performance dari PixArt 3950-nya ini tentu mumpuni juga ya, walau polling rate tak setinggi dua mouse lainnya. Stability-nya terbilang sudah sangatlah baik dan kontrol yang bisa aku lakukan di mouse ini sudah baik sekali, hampir sebanding dengan Inno X3 Pro. Gripnya pun juga terasa pas saat diajak gaming yang serius ya. Lalu perihal switch, tentu ini fleksibel sekali, switch defaultnya saja sudah sangat menyenangkan, apalagi kalian bisa memilih switch option yang kalian inginkan dari packaging yang sudah diberikan tadi ya. Fleksibel banget lah untuk mouse yang satu ini.
Lalu untuk si Ryunix Kojin sebenarnya mirip-mirip juga ya sama kedua lainnya. Responsivitas dari sensor 3G95 di sini masih terasa cepat dan stabilitas kursornya pun saat dikendalikan masih terbilang cukup mudah untuk dikontrol. Namun dalam pengalaman bermain ini aku tetap bisa bilang mouse ini bukanlah yang terbaik. Terutama rasa beratnya itu lumayan terasa saat diajak bermain game yang agresif. Buat aku yang sehari-hari sudah memegang mouse yang cukup ringan. Memegang mouse seberat 85 gram ini untuk gaming menjadi problem buat aku sendiri. Walaupun begitu, mouse ini tetap bisa kalian ajak bermain game asal kalian sudah terbiasa dulu sih dengan mouse yang satu ini. Kesimpulannya bagaimana nih? Menurutku dari seluruh hal yang sudah diberikan dari ketiga mouse ini, yang aku pilih dari segmen video ini adalah Rexus Daxa R5. Bisa dibilang walaupun harganya yang cukup tinggi, namun apa yang diberikan dari Rexus Daxa R5 menurutku cukup pas alias sesuai dengan apa yang diberikan. Terutama untuk optional switch-nya itu tidak ecek-ecek ya guys, itu lumayan bagus sekali untuk switch-switch yang diberikan untuk optional switch-nya itu. Jadi kalian bisa lebih fleksibel di bagian Daxa R5 ini. Sedangkan untuk opsi keduanya tentu kita ambil dari Cortex series Reno X3 Pro ini ya. Kalau melihat harganya memang secara spesifikasi dan apa yang diberikan oleh Cortex series Reno X3 Pro ini memang sangatlah terbaik untuk harga yang diberikan. Sedangkan untuk Ryunix Kojin di sini menurutku meh saja ya, biasa saja. Mungkin nilai plusnya itu buat kalian yang memang left-handed atau kidal sih kalau dari Ryunix Kojin ini, dan hotswapnya tentu juga bisa bonus walaupun optional switchnya ya bisa kalian beli sendiri lah switch yang kalian inginkan untuk Ryunix Kojin ini. Oke, sekiranya itu saja yang bisa aku bahas tentang ketiga mouse gaming di angka 600 ribuan ke atas ini. Kira-kira mana pilihan kalian nih? Coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.